Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dharma yang berbahagia, apa kabarnya? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita, Sharing Dharma Universal atau SADU di program Budayana TV. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dharma yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi tentang kemerdekaan. Ya, walaupun kita sudah lewat kurang lebih setengah bulan dari perayaan kemerdekaan RI, ya, tapi tetap masih dalam semangat ulang tahun kemerdekaan kita Republik Indonesia yang ke-77. Saya ingin berbagi sedikit tentang arti kemerdekaan di dalam agama Buddha. Tentu Bapak Ibu, sahabat-sahabat sedharma, kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang sudah kita jalani 77 tahun itu adalah suatu berkah yang luar biasa bagi bangsa ini tentunya, ya, bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Nah, ada jenis kemerdekaan yang kalau di dalam bahasa asingnya itu diambil dari kata independent, ya. Kemerdekaan itu artinya independent, ya, dari asal kata depend, tergantung, ketergantungan, menjadi independent itu tidak lagi tergantung. Independence Day atau perayaan kemerdekaan itu artinya bahwa bangsa Indonesia sudah tidak lagi tergantung dari penjajah, bebas dari penjajah. Kita bisa mandiri sendiri. Nah, ada jenis kemerdekaan yang seperti itu, di mana kita bebas dari pihak lain. Seperti contohnya kita, ya, sebagai manusia, pada saat kita masih kecil, kita sangat depend, sangat tergantung dengan orang tua kita. Ya, apa-apa dari kalau kita bayi itu, ya, kalau bayi sampai mulai beranjak dari kecil, pelan-pelan itu, ya, mereka sangat-sangat tergantung kepada orang tuanya. Kalau tidak ada orang tua, mereka sepertinya mereka tidak bisa, ya. Dari mulai bayi mereka perlu ASI dari ibunya. Kemudian mereka perlu dirawat, perlu dijaga. Mereka belum mampu untuk bisa mandiri sendiri. Nah, berjalannya waktu, kemudian manusia itu menjadi independen, ya, menjadi tidak lagi terikat pada orang tuanya. Mereka sudah bisa bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri, menghasilkan uang sendiri, kemudian pelan-pelan membangun keluarga sendiri, gitu, ya. Itu mereka sudah terbebas, ya, dari orang tuanya, ya, dalam pengertian mereka bisa mandiri tanpa harus tergantung dari orang tua mereka. Ya, ini ada tahapan yang kalau dalam bahasa manajemennya ada 3 tahapan, yaitu tahapan pertama itu depend, kemudian independent, kemudian ada lagi tahapan selanjutnya itu menurut Stephen Covey adalah interdependent. Jadi setelah melewati tahapan independen, ada tahapan yang lebih tinggi dari itu adalah interdependent. Kenyataannya bahwa kita ini sebagai manusia tidak tergantung dari pihak lain. Ya, walaupun kita bisa mencari nafkah sendiri, kita bisa mandiri, tetapi tetap saja kita butuh orang lain dalam hidup kita itu. Makanya ada tahapan yang namanya interdependent, kesaling tergantungan. Ya, satu sama lain kita saling tergantung. Kita tergantung, kita saling membutuhkan satu sama lain. Ya, dalam hal kecil saja seperti kita membutuhkan makanan, nasi, itu nasi aja, beras yang kita makan itu, nasi yang kita makan itu dari beras itu dari hasil keringat banyak orang. Itu kita tergantung dalam hal ini, ya. Jadi kita tidak bisa, satu orang itu tidak bisa menghasilkan semuanya, tidak bisa dia memproduksi berasnya sendiri, memproduksi sayurnya sendiri, kemudian memproduksi pakaian ini sendiri, semuanya sendiri-sendiri, ya. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Kita harus saling ketergantungan. Karena manusia adalah makhluk sosial, kita butuh orang lain untuk melengkapi. Nah, ini jenis kemerdekaan yang kita kenal selama ini, ya, yang saya sebutkan atau saya mungkin ibaratkan sebagai kemerdekaan dari pihak luar. Tetapi yang diajarkan sesungguhnya oleh Buddha ada jenis kemerdekaan yang berbeda. Jenis kemerdekaan yang tipe yang lain itu yang namanya freedom. Freedom ini bebas. Sama-sama bebas, sama-sama merdeka diterjemahkan.
Tetapi kalau yang independence itu adalah tidak tergantung dari pihak lain. Jadi ada pihak lain sebagai subjeknya gitu ya. Tetapi kalau freedom itu adalah kebebasan dari permasalahan di dalam diri sendiri. Kalau kita mungkin sering mendengar lantunan lagu itu ya, yang semoga saya bebas dari penderitaan fisik, semoga saya bebas dari kebencian, semoga saya bebas dari penderitaan batin gitu ya. Nah, kebebasannya seperti ini adalah kebebasan dari permasalahan yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, kita yang menentukan kebebasan itu sendiri. Ya. Mana yang lebih gampang? Sebetulnya yang jauh lebih gampang adalah kebebasan dari pihak lain, ya. Karena independen itu kita bisa gampang mengukurnya. Tetapi kalau yang freedom ini agak sulit untuk kita mengukurnya. Apakah kita sudah bisa merdeka, apakah kita sudah bebas lepas dari penderitaan-penderitaan yang menjerat diri kita. Ya, ada penderitaan fisik. Fisik ini kalau kita tidak jaga, kita tidak olah makanan kita tidak olah olahraga kita ya, kita tidak olah cara kita istirahat, tidur, relaksasi, meditasi gitu ya, itu juga bisa membuat fisik kita menjadi sakit, dan itu sulit untuk kita bisa beraktivitas, membangun suatu hal-hal yang positif kalau dalam tubuh fisik kita yang sedang sakit ya. Itu saja masih sulit untuk kita kontrol. Ada lagi kemerdekaan yang jauh lebih sulit adalah yang namanya freedom dari penderitaan batin. Ini jauh lebih sulit ya, karena masalah-masalah penderitaan batin itu muncul dari yang namanya loba, dosa, dan moha. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua udah sering sekali mendengar istilah ini ya. Loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan. Ini adalah 3 akar yang menjerat kita sehingga batin kita ini sulit sekali terbebas. Ya, kita selalu tercengkram dari tiga akar itu. Nah, untuk bisa bebas, untuk betul-betul bisa freedom, menemukan kebebasan, ini memang tidak gampang. Tapi ini perlu usaha kita, ya, perlu kita upayakan. Ya, seperti halnya para pejuang mengupayakan kemerdekaan bangsa ini, begitu juga kita dalam memerdekakan diri kita sendiri dari kekotoran batin itu perlu usaha. Perlu perjuangan, perlu kita melakukan hal-hal yang bisa mengikis ketiga akar kesalahan itu, atau akar kejahatan, atau orang bilang akar penderitaan ya. Jadi yang ingin saya ajak teman-teman semua, Bapak Ibu semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mentekadkan diri kita untuk terbebas dari penderitaan batin kita yang membelenggu itu, yang mencengkram itu. Ya, walaupun ini tidak gampang, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ya, sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Kita bisa melakukannya pelan-pelan, mungkin ya, bertahap. Tentunya semakin lama semakin membaik, dan semakin membaik. Yang paling penting dalam hidup ini adalah kita yang menjadi jauh lebih baik dari kita sebelumnya. Ya, kita yang lebih baik dari kita tahun lalu, kita yang lebih baik dari kita bulan lalu, kita yang lebih baik dari kita minggu lalu, atau kita yang lebih baik dari kita kemarin, bahkan kita yang lebih baik dari kita 1 jam yang lalu. Seperti itulah kita meningkatkan diri kita, perlahan-perlahan kita belajar untuk membebaskan diri kita dari cengkraman yang namanya loba, dosa, dan moha. Ya, kalau kita bisa terbebas dari ketiga musuh ini, maka kita bisa dikatakan merdeka sepenuhnya dari penderitaan batin kita. Sekali lagi, memang tidak gampang, tetapi bukan mustahil untuk dilakukan. Mari dalam semangat kemerdekaan Indonesia ini, kita juga memperdekakan diri kita, sehingga kita bisa betul-betul bebas dari yang namanya penderitaan, loba, dosa, dan moha. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi dalam kesempatan yang lain. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
Thank you.